Baik, perkenalkan nama saya Putu Budiana, NIM 19044411145. Saya melanjutkan pendidikan di Universitas Cokro Aminoto Palopo, mengambil program studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Komputer. Di sini saya akan menjelaskan PowerPoint saya. Langsung saja kita masuk ke PowerPoint. Di sini di materi saya mengambil materi kriptografi. Pendahuluan. Kriptografi mungkin masih menjadi suatu istilah yang asing bagi sebagian orang di sebagian negara. Namun sebenarnya kriptografi amat mudah dijumpai meskipun mungkin hanya sebagian kecil di masyarakat di dunia yang mampu merasakan langsung kegunaan dari kriptografi tersebut. Dalam PowerPoint ini akan dijelaskan apa itu kriptografi, teori-teori yang berhubungan dengan kriptografi, bidang proteksi, pengaplikasian dalam kehidupan masyarakat, dan prinsip apa yang digunakan sehingga kriptografi mampu diaplikasikan dalam suatu barang elektronik, terutama dalam bidang keamanan dan proteksi. Kriptografi dapat digunakan untuk menjaga keamanan pesan yang dikirim dari suatu tempat ke tempat yang lain. Dengan teknik kriptografi, pesan asli yang ingin dikirimkan diubah atau dienkripsi dengan suatu kunci menjadi suatu informasi acak yang tidak bermakna. Kunci yang hanya diketahui oleh pengirim dan penerima dari si kunci tersebut bisa digunakan untuk mengembalikan hypertext ke plain text kembali oleh penerima. A. Pengertian kriptografi. Secara etimologi, kata kriptografi berasal dari bahasa Yunani yaitu kriptos yang artinya yang tersembunyi dan graphein yang artinya tulisan. Parayudi, 2005. Awal mula kriptografi dipahami sebagai ilmu tentang menyembunyikan pesan. Sedikin, 2012. Tetapi seiring perkembangan zaman hingga saat ini, pengertian kriptografi berkembang menjadi ilmu tentang teknik matematis yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan keamanan berupa privasi dan autentikasi. DV 1976. Kriptografi memiliki pengertian lain, yakni suatu ilmu tentang teknik ekskripsi naskah asli atau plain text yang diacak memanfaatkan sebuah kunci ekskripsi sehingga naskah asli tersebut berubah menjadi naskah yang sulit dibaca hypertext oleh pihak yang tidak memiliki kunci deskripsi. Kriptografi mempunyai dua bagian yang penting, yaitu enkripsi adalah proses dari penyediaan pesan asli menjadi pesan yang tidak dapat diartikan seperti aslinya. B. Deskripsi adalah pesan yang sudah disandikan menjadi pesan asli. Pesan asli biasanya disebut plain text, sedangkan pesan yang sudah disandikan disebut hypertext. Konsep dasar kriptografi.
Konsep kriptografi sendiri telah lama digunakan oleh manusia, misalnya pada peradaban Mesir dan Romawi, walaupun masih sangat sederhana. Prinsip-prinsip yang mendasari kriptografi yakni confidentiality, kerahasiaan, yaitu layanan agar isi pesan yang dikirimkan tetap rahasia dan tidak diketahui oleh pihak lain, dalam kurung kecuali pihak pengirim, pihak penerima, pihak memiliki izin. Yang kedua, data integrity, dalam kurung keuntungan data, yaitu layanan yang mampu mengenali, mendeteksi adanya manipulasi, dalam kurung penghapusan, pengubahan atau penambahan data yang tidak sah, dalam kurung oleh pihak lain. Authentication, dalam kurung keautentikan, yaitu layanan yang berhubungan dengan identifikasi, baik autentikasi pihak-pihak yang terlibat dalam pengiriman data maupun autentikasi keaslian data informasi. Yang keempat, non-repudiation, dalam kurung anti penyangkalan, yaitu layanan yang dapat mencegah suatu pihak untuk menyangkal aksi yang dilakukan sebelumnya, dalam kurung menyangkal bahwa pesan tersebut berasal dirinya. B. Elemen-elemen kriptografi. Yang pertama yaitu pesan, plain text dan ciphertext. Pesan adalah data atau informasi yang dapat dibaca dan dimengerti maknanya. Nama lain untuk pesan adalah plain text. Agar pesan tidak bisa dimengerti maknanya oleh pihak lain, maka pesan perlu disandikan ke bentuk lain yang tidak dapat dipahami. Bentuk pesan yang tersandi disebut ciphertext. Yang kedua, pengirim dan penerima. Pengirim adalah entitas yang mengirim pesan kepada entitas lain. Penerima adalah entitas yang menerima pesan. Entitas ini di sini dapat berupa orang, mesin, dalam kurung komputer, kartu kredit, dan sebagainya. Enkripsi dan dekripsi. Proses penyediaan plain text menjadi ciphertext disebut ekskripsi, sedangkan proses mengembalikan ciphertext menjadi plain text semula dinamakan dekripsi. Yang keempat, cipher. Algoritma kriptografi disebut juga cipher, yaitu aturan untuk encipering dan decipering, atau fungsi matematika yang digunakan untuk ekskripsi dan deskripsi. Konsep matematis yang mendasari algoritma kriptografi adalah relasi antara dua buah himpunan, yaitu himpunan yang berisi elemen-elemen plain text dan himpunan yang berisi ciphertext. Sistem kriptografi. Sistem kriptografi merupakan kumpulan yang terdiri dari algoritma kriptografi, semua plain text dan ciphertext yang mungkin, dan kunci. Penyadap adalah orang yang berusaha mencoba menangkap pesan selama ditransaksikan dengan tujuan mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya mengenai sistem kriptografi yang digunakan untuk berkomunikasi. Cryptanalysis.
(kriptanalisis) adalah ilmu dan seni untuk memecahkan ciphertext menjadi plaintext tanpa mengetahui kunci Kriptonologi adalah studi mengenai kriptografi dan kriptanalisis. Jenis-jenis kriptografi. Yang pertama, kriptografi simetris. Kriptografi simetris adalah kode Hill atau lebih dikenal dengan Hill-Keeper, merupakan salah satu algoritma kriptografi kunci simetris dan merupakan salah satu kripto playbatics. Yang kedua, kriptografi asimetris. Algoritma asimetris sering juga disebut dengan algoritma kunci publik atau sandi. Kunci publik menggunakan dua jenis kunci, yaitu kunci publik atau public key dan kunci rahasia secret key. Kunci publik merupakan kunci yang digunakan untuk mengenkripsi pesan, sedangkan kunci rahasia digunakan untuk mendekripsi pesan. D. Algoritma kriptografi. Algoritma kriptografi merupakan langkah-langkah logis bagaimana menyembunyikan pesan dari orang-orang yang tidak berhak atas pesan-pesan tersebut. Algoritma kriptografi terdiri dari tiga macam, yaitu algoritma kriptografi kunci simetris, yang kedua algoritma kriptografi kunci publik, yang ketiga fungsi hash. Kelebihan algoritma kriptografi. Beberapa keunggulan algoritma kriptografi fix yaitu memiliki varian dengan sebuah nomor variabel dari setiap route. Yang kedua, memiliki key sekunder yang dapat dikomunikasikan untuk mencapai kecepatan maksimum dan penggunaan memori minimum. Yang ketiga, cocok sebagai stream keeper, fungsi hash satu arah, max, MAC, dan pseudo random number generator dengan menggunakan metode konstruksi yang dapat dimengerti. Yang keempat, memiliki varian family key untuk memungkinkan versi keeper yang berbasis kunci. Yang keenam, karena cepatnya proses enkripsi dan dekripsi, maka algoritma ini dapat digunakan pada sistem secara real time seperti saluran telepon digital. Contoh algoritma kriptografi kunci simetris: DES, AES, IDA, RC4, Blowfish, GOTS, SED, Serpent, dan lain-lain. Contoh algoritma kriptografi kunci simetris yaitu RSA, Diffie Hellman KXHG, kriptografi Elgamal, DSA, Rabin, elliptic kurva. Kegunaan kriptografi. Kerahasiaan. Layanan yang digunakan untuk menjaga isi pesan dari siapapun yang autentikasi. Layanan yang untuk mengidentifikasi kebenaran pihak-pihak yang berkomunikasi.
NIR penyangkalan adalah layanan untuk mencegah entitas yang berkomunikasi melalui penyangkalan, yaitu pengiriman pesan menyangkal melakukan pengiriman. Baik, mungkin itu saja presentasi dari saya yang materinya yang berjudul kriptografi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.